semuanya kembali berarti mereka bisa menggunakan Daxia, Ya. Fredrin, itu bisa muncul juga. Tapi memang masih kepake juga sebenarnya Masih. ya, walaupun memang potensi Assassin sekarang kita udah sering lebih lihat lagi. Dan Lui ini juga jadi hero kemenangan sih sebenarnya ya, walaupun udah pecah win rate ya Betul kemarin ya. kemarin ya. Ya. Tapi satu sih kalau ngeliat Homeboy sebenarnya ya, satu band yang hampir pasti bisa dicoba, band Vexana biar Udil gak pakai Vexana. Karena memang dia suka banget kan pakai artileri kayak gitu. Yap. Jadi ini memang diperlihatkan sekali sih sama Udil berkali-kali ke arah Vexana. Tapi jangan lupakan juga kalau misalkan memang Vexana nantinya harus buang slot ban, masih ada Farsha dan Valentina juga yang menjadi hero power bagi Udil. Yap. Atau bahkan kalau bisa sih ya, ini dipisahkan karena biasanya memang kalau Vexana jatuh ke tangan Udil, partnernya dia Zone, Mino udah itu Main berdua. trampolin dia. Trampolin gaming Israel. Terlalu banyak ya FXCC-nya. Dan sebenarnya Twisted Minds ini dijuluki sebagai Twisted Express. Mereka suka main dengan cukup early. Dan apakah akan ada hero first pick yang ngebuat mereka bisa lebih strong di early? Bisa. Nolan mungkin ya terutama ya. Ya ini Nolan di high pick juga Nolan, sebenarnya ya buat Chibi-nya. Bisa banget. Tapi ini chip belum kelihatan sama sekali nih. Band lah ini yang Band lah ya. slot band chip biasanya. Tapi kalau misalkan emang mau nih ya dari Homeboys mereka kontes ke arah chipnya, terus misalkan memang juga dari Twisted Mind ternyata nggak menggunakan chip. Ini kalau jatuh ke tangan Zorn sih ngeri banget. Salah satu hero powernya juga. Yap, dari awal ya, bahkan sebelum di buff juga buat chipnya itu sudah dipergunakan oleh Zorn. Roger ini masih menjadi salah satu pegangan juga untuk Regen Mena terutama, dan itu dia chip. Terlalu mahal ya? Yap, sangat-sangat mahal sekali di early game, level 1, level 2. Dia udah punya power untuk bisa nyebrang nih, untuk mengganggu jungler lawan. Apalagi kalau yang kena itu adalah jungler assassin. Yap, itu tiba-tiba ditusuk dari belakang sih. Itu sangat menderita ya. Kayak kita lagi sendirian nih, dia tiba-tiba keluar dari ada suara kan, plup. Nah itu keluar dia. Dan Valentina ini jadi first pick langsung, yang berarti akan banyak ya nanti ultimate yang bisa digunakan oleh Homeboys. Tapi 2 pick pertama ini bakal mengarah kemana? Kalau mau ambil linknya mungkin sekarang bisa. Bisa. Dengan linknya dia sudah dikeluarkan juga dari mulai babak wildcard. Dan Chibi menjadi peraih savage pertama ya di sepanjang MSC ini. Dari wildcard ya? Dari wildcard karena kan kalau di grup stage kan cewek. Nah, tapi ternyata tidak. Oh, Rogernya deny. Nah, ini juga salah satu hero power dari Sepat nih Om. Biasanya kalau kita ngelihat dari Idit kan rata-rata memang ada di ROM. Tapi kalau untuk Homeboys ini adalah salah satu hero pegangannya Sepat. Oke. Bakal dilempar ke XP. Ya, dan buat teman-teman semuanya juga ya. Mungkin saya bisa menambahkan lagi barang jualan saya sekarang. Thunderbelt adalah item utama untuk edit juga sekarang karena akan menambahkan hybrid defense-nya dia. Jadi kamu jadi sales Thunderbelt sekarang? Pengennya sih, cuman Kamu tetap merupakan Skypiercer lah. Skypiercer tetap hot item. Best sellernya hot. Tapi best sellernya sebenarnya Thunderbelt. Oh, lebih laku ya? Lebih laku sekarang. Lebih laku. Oke, tapi ini dia untuk 2 pilihan selanjutnya. Minotaur yang diambil berarti menutup Vexana kah? Dipisah itu? Dipisah, Atau dipisah yaudah, jangan sampai jadi bakal satu. kebuka aja ya? Ya, karena kalau sampai jadi satu ya, Nepin ya, itu mau naik ke atas susah banget. Bahkan kayak kalau lagi fight juga susah banget bergerak. Karena banyaknya heavy CC, bahkan sisi-sisi kecilnya kayak dari Curse Blast-nya, dari Despair Storm itu kalau dikombinasikan kan ngeri. Apalagi kan jalannya bareng mulu nih, berdua. Nah, ini ada player code juga. I'm very excited to know that Udil made it. Ya, dia seneng ya. Udil bisa berhasil. Dan ini adalah pertemuan mereka yang pertama dengan Udil di International Stage. Dan mereka berharap bisa ketemu di babak knockout dari Suns. Dari Suns. Sama-sama pernah dari Onyx juga. Tapi lihat tuh, mau dapat skin baru di band sama Homeboys. Amen ya? Amen. Akhirnya, Om Wawa happy banget kayak hari ini. Tapi metanya Mena memang ya, kalau kita main di sini ya kan, banyak Amen terus Hayabusa juga sering. Bahkan sebelum di Mena juga dari Regen Turkiye ya. Oh ya. Suka banget dipakai Amen, terutama waktu dari Incendious Primacy waktu itu. Di River Flux. Oh, Vexana di Dan Vexananya ternyata ditutup ya, walaupun ada usaha untuk dipisahkan nih Vexananya, cuman kayaknya nggak mau ngambil resiko terlalu banyak sih. Farsha mungkin sekarang di band. Farsha. Artillery Mage menjadi senjata buat Udil ya. Berarti menyisakan kayak ke arah Novaria atau Lilia atau bahkan mau Faramis sekalipun. Dan Farsha ini kayaknya cukup enak sih buat ditutup karena terlihat untuk hero yang bisa jump ke arah backline belum kelihatan juga sebenarnya dari Twisted Minds. Ya, mungkin antara Farsha atau Novaria ya. Oke. Karena dua-duanya memang pegangan juga buat Udil. Salah satunya bisa diambil nanti bagi Homeboys, dan menarik karena Homeboys mereka tidak terlalu prayo untuk mengamankan hero Udil. Ternyata ada strategi lain lagi yang akan dibawakan oleh Homeboys itu sendiri.
Tapi kalau menurut aku ban Farsha sih, kalau Novaria poke damage-nya ini bisa ditanggulangi lah setidaknya dengan motivation roar. Dan bisikan-bisikan motivasi ya dari Bisa yuk. Yuk bisa. Cuma aku ngeliat ini Faramis juga bakal bahaya sih, karena kan dari teman-teman Twisted Minds mereka bawa Kaja. 2 efek sisi kan, ada Terizla, ada Minotaur. Ya. Ya, oke, tapi menutup untuk Kaja sendiri. Ya. Yang dimana kita tahu Kaja kalaupun ditutup masih ada Chow yang bisa dipakai Ya, bahkan oleh Zorn. Matilda ini juga salah satu hero pegangannya buat Zorn kan. Yep. Tapi kayaknya dengan adanya ban Kara Kaja, Twisted Mind sudah paham betul sepertinya bahwa IDT ini bakal tetap ada di sepat. Walaupun chance untuk tetap ada di Zorn-nya juga ada. Ya, tuh Chow yang keluar sekarang. Woo! Itu yang kita bilang tadi ya, salah satu pegangan untuk Zorn. Well, langsung wajahnya Ya, dari awal dari kita tahu bahwa Wow. single target lock yang bisa dimainkan oleh Zorn dan juga dia adalah pemain yang cukup nakal untuk mengintimidasi lawan. Masuk Oke. mungkin di level 1, level 2, taunting di sana, keluar lagi udah itu udah dimainin dengan Zorn. Tapi berarti jungler seperti apa yang potensial dibawa sama Twisted Minds? Twisted Mind ya. Kalau ngelihat ya Nolan mungkin kalau Nolan mau. ya, aku juga cukup setuju sih. Susah ditangkap bisa dibilang. Atau kalau mau yang lebih tebal sedikit ya udahlah Baxia ya kan main lebih safe. Yap, tapi gold lanernya masih belum kelihatan ya apa yang bakal dipakai sama Sano nantinya dari Twisted Minds dan Nolan. Nathan, dan itu dia Nolan. Aku cukup setuju. Dan last pick yang akan dilakukan oleh Homeboys, hero untuk Udil, Farsha Farsha. nggak sih? Farsha ini bakal ngedinai banget, Nathannya nggak bakal Aku bisa cukup mendekat setuju Farsha. Dia punya escape tools juga kan Yap. kalau misalkan dikejar sama Nolan. dan bisa dikombo bersama dengan Chow kan. Yap, bisa jadi following up Bisa ya. follow up damage-nya dia kalau memang dibutuhkan ya, apalagi di level 4. Mhm. Kontes di Oke. turtle yang paling penting. Main pick off berarti ya yang bakal dibawakan oleh teman-teman dari Homeboys. Dan dengan draft yang mungkin udah bisa dibilang lumayan lengkap, potensi dari Twisted Minds ini mereka bakal main early kah atau bakal ada di late game? Twisted Early sih jelas mereka harusnya. ngincer early. Mereka punya Nolan, mereka harus bisa maksimalin Nolannya. Farming secepat mungkin. Yap, tapi mereka juga punya asuransi di late game nantinya dari Nathannya, dan itu dia Farsha. Wow, oke, lengkap sudah. Dan apakah prediksi kalian akan berubah tetap di Tidak. Homeboys? Tidak. Sekali. Aku orangnya tidak berubah. Percaya Ya. banget ya dengan potensial dari Homeboys. So ini dia, kita akan lihat dengan draft seperti ini apakah Homeboys bisa ngebawa mereka lebih secure di posisi grup C untuk papan teratas, atau justru dari Twisted Minds yang sekarang bisa ngebalikin keadaan mereka yang sedang cukup terpuruk. So tanpa berlama-lama lagi kita akan segera melihat game yang pertama, match yang pertama di hari yang ketiga MSI Group Stage bersama Papulu dan juga Lim Kocol. Oke, terima kasih Nevin, terima kasih Om Wawa dan juga Aul ya. Yap, para Setelah panelis tadi kita bagaimana apa yang sudah mereka jelaskan hari ini bersama dengan Pak Pulung dan juga dan Lim Kocol yang akan memandu untuk pertandingan pembuka. Kali ini kita ada di grup C loh. Yap, kita ada di grup C, ada di pertandingan pembuka. Kita akan lihat seperti apa lagi, siapa yang akan mendapatkan kemenangan, siapa yang akan mendapatkan poin, dan siapa yang harus minus poinnya. Betul sekali, karena hari ini pasti ada juga yang tereliminasi. Makanya Wajib. buat teman-teman pastikan nonton sampai selesai. Jadilah saksi siapa yang akan tereliminasi dari grup C. Kalau nggak ada yang tereliminasi hari ini, itu yang rada puyeng tuh gitu. Susah sih. Kok bisa? Itu dia. Tapi banyak skenario juga nih, karena chance-nya masih terbuka. Yap. Tapi lihat early game agresif banget Homeboys. Benar-benar agresif, tapi setidaknya Zorn kali ini belum berhasil untuk bisa mendapatkan Kara Purple Blood tersebut, tapi setidaknya berhasil untuk nge-trigger dari Retribution-nya. Iya ya, biasanya gini loh, kalau retributionnya udah ke-trigger, apa yang mau dilakukan gitu loh? Apakah invade jungle, apakah ambil objektif yang ada di tengah seperti Wita Wanderer, tapi dijaga langsung gitu kan sama teman-teman Twisted Mind yang nggak mau lepas. Nah kayak gitu ya teman-teman, itu adalah macro play namanya itu ya. Hey Troll sudah mengeluarkan satu flickernya karena ada bantuan tadi yang dilakukan oleh beberapa pemain dari Homeboys yang membuat mereka agak sedikit terancam, dan Udil mau tidak mau flicker dan juga ada Wings by Wing yang dia keluarkan, namun di para berbeda Sonya dan juga Cibi mulai bekerja sama untuk bisa mendapatkan Kara First Blood, dan kali ini Valentina menjadi korbannya. Ini dia agresif dari Roger Warcry, ini dia emblem yang memang ini cocok banget untuk Roger, bahkan Cibi dia nggak takut loh untuk masuk ke dalam jungle, untuk ambil jungle yang memang dimiliki sama Twisted Mind. Tapi ya jujur buat pendapat pribadi gua, satu flicker dari Roamer dibuang under menit 2 itu sangat berpengaruh loh. Di Turtle nggak ada flicker berarti. Betul. Berarti nggak akan ada inisiasi, tapi bukan inisiasi yang jauh lebih berbahaya gitu loh. Dengan adanya flicker mungkin bisa dilakukan secara mendadak, dan masing-masing mid laner udah merasakan bagaimana bahayanya early game. Mereka udah mendapatkan satu poin dead, tapi Zorn-nya masih punya satu. Sunpo berusaha untuk bisa kabur, dan juga flicker terpaksa mau tidak mau udah ada 3 flicker terlihat nih di awal. Iya, gua masih
nelaah sih apa yang coba dilakukan Sorn tadi. Karena nggak ada damage dealt lagi, dia bawa Roger memang, tapi nggak ada poin yang bisa diambil. Sementara ya balik lagi ya, ini dia bukan tank jungle yang diambil, maka setup dari Turtle juga itu akan berpengaruh sama jumlah. Oke, sementara sekarang Chibi berhadapan langsung dengan Troll yang masih ada di dalam perumputan, masih ngeganyem kayak dia ya. Sabar Mas. Dia Oh udah 4. Oke, sudah 4, siap lompat dengan satu lompatan yang begitu indah dan juga Minion Fury dari connect karena beberapa player hanya saja tidak ada pola damage yang memang lebih dan juga cukup untuk bisa membombardir dan juga menghanguskan siapapun yang ada di depannya. Malah untuk kali ini Troll dan kehilangan nyawa itu bagus banget loh. Iya, ini jadi kerugian ganda yang didapatkan oleh Twist Mind. Dia kehilangan Turtle, dia kehilangan point kill juga. Dan snowball power ini yang harus diwaspadai. Kita tahu Chibi dengan Rogernya. Chibi pun termasuk salah satu hero, salah satu player user assassin yang memang kuat banget. Roger termasuk hero yang memang punya mobilitas tinggi juga. Tapi dari replay memang tadi posisinya Sorn bagus banget sih. Itu udah boleh-boleh loh. Cuman yang gue lihat tadi adalah bagaimana Troll gitu loh. Dengan lompatannya, dengan satu Minion Fury-nya connect, tapi follow up damage-nya mana cuy? Mungkin karena nggak ada flicker juga loh. Jadi dia maksa, dia harus show badannya di depan. Dia nggak bisa terlalu jauh, nggak bisa serangan kejut. Wait, dan penalty zone mau tidak mau harus dikeluarkan, berhadapan langsung dengan beberapa player, tapi pertempurannya kembali terpecah dan Sanji lenyap. Oh ini harus ditukar sih, bawahnya harus ditabrak juga dan harus dikomit. Flicker apapun harus dilakukan. Dan sekarang Blazing udah dikeluarkan, tapi ternyata untuk kali ini dari Soda Fracture-nya tadi udah dikeluarkan pula, membuat pergerakan dari Nets mau tidak mau harus mundur dan outer turret di bagian bawah hilang. Ya, pertukaran lah ya. Paling nggak ada pertukaran yang setara, mereka sama-sama kehilangan outer turret. Yang satu di atas dan satu di bawah. Untuk mid lane, mungkin kalau ngomongin soal rotasi, Parsha bakal lebih cepet lah. Dia punya wings by wings, dia bisa langsung datang. Tapi masalah power di tengah nih, kalau memang adu Pok Valentina ini harus diwaspadai banget. Damage-nya bener-bener ngeburst dan itu bisa nge-trigger spell lah dari Udil secara langsung. Tapi setidaknya untuk sekarang ini dari Sodanya juga masih bisa mepet lah ya dari sisi levelingnya. Walaupun cuman beda satu level aja, tapi setidaknya masih bisa mepet gitu. Nih masih aman lah, masih bisa kekejar juga. Way of Dragon-nya connect dan sekarang Troll menjadi korban Sanji. Apakah dia harus mau memaksakan dirinya untuk tetap maju ke bagian depan atau untuk sekarang dia harus mundur? Susah banget sih, kehilangan Troll satu-satunya inisiator yang pasti. Memang ada Trisla juga dari Sanji, tapi terlihat dari teman-teman Twisted Mind dia nggak mau ngambil turtle-nya, dilepas aja. Bedanya kali ini tidak ada pertukaran sama sekali. Makanya dari Twisted Mind juga mungkin karena bawa Nolan ya, dia lebih butuh item sih daripada Roger. Yang dimana kita tahu Roger ada yang masih pakai Skypiercer, ada yang langsung ke Windtalker. Banyak tipe Roger sekarang, tergantung lane-nya juga. Ketika di jungle akan beda lagi, ketika di gold lane akan beda lagi. Tapi so far sekarang gold dipegang 2000 gold loh. Ini lumayan banget untuk Homeboys. Tapi setidaknya mereka juga harus berhati-hati ya. Kenapa? Karena Sano ini dari tadi juga belum terganggu sama sekali, malah mendapatkan nutrisi yang cukup pula. Free banget. Free banget ya, nutrisinya cukup nih. Tapi Troll dan juga Sano ada di dalam rumputan. Diketahui keberadaannya oleh Sorn yang tadi mencoba untuk bisa masuk ke dalam. Dan sekarang mereka semua ada di area dari river di bawah, masih aman. Masih belum bisa dapetin turret juga. Tapi secara keseluruhan ya ini map controlnya dipegang banget sama Homeboys loh. Kayak jungle-jungle yang udah mulai di-invade dengan masih adanya outer turret di bagian mid lane. Ini menandakan agresivitas dari Homeboys juga memang nggak turun sama sekali dari awal. Bahkan Soda pun dia udah diutus untuk manjangin lane, untuk kontrol dari laning jauhnya. Wah, dan ini bakal diadu sih, jungle sama jungle yang bakal ketemu. rada ngilu gak sih kalau mau 1v1 sama Roger kayak begini? Iya, apalagi Roger lagi menang. Level, ya kan. Memang fracture-nya bisa dikeluarkan sakit banget, tapi di saat fracture dikeluarkan tapi itu dalam posisi Lycan Pons atau dia berubah menjadi transport entah dari wolf-nya atau ke human-nya. Kan itu immune ya. Karena gesit, lawan Roger tuh susahnya karena dia gesit. Dan bisa langsung menggocek dari damage yang bisa dikeluarkan. Oke. Dan wah, ini benar-benar mereka buat sebuah pagar rolling. Dan sekarang Minion Fury-nya connect, sepatnya pun langsung hilang. Tapi masih ada 4 player yang dimiliki oleh Homeboys yang harus pulang. Ya, dia agak terbilang all in sih atau overcommit bahkan. Karena mereka coba ngambil dari purple buff-nya, commit semuanya. Lihat Minion Fury dari Troll yang begitu baik. Adanya flicker dari Troll ini menandakan kalau mereka ya oke, kita siap tempur. Gak ada yang boleh invade jungle, kita akan punish. Skypiercer untuk Chibi. Ini dia, Roger masih oke untuk pakai Skypiercer, walaupun nerfnya sekarang menurut gua ya itu bahaya banget. Dan Thunderbolt first item untuk Chow-nya dari Sorn enak sih,
Thunderbolt itu untuk hero-hero yang memang ngandelin basic attack juga, salah satunya Chow ya. Ya. Itu lumayan enak dari posisi roamer juga. Dia bisa akumulasi nanti untuk hybrid defense-nya bakal lebih enak lagi. Sementara itu sekarang kalau kita lihat dari si Terisla-nya ya. Oke, ini dengan adanya satu War X saya udah cukup lah ya. Dia Dia langsung udah cukup lagi. ke arah Queen Swing harusnya. Itu template item lah untuk Terisla sendiri, karena memang Terisla yang penting sebelum mati tuh sempat ulti lah, itu mana kayak gitu. Sempat ulti dan meninggalkan legasinya lah. Itu dia. Itu memang pentingnya loh. Tapi 4 stack baru 4 stack dari Sorn. Sebenarnya kalau nggak banyak ya stacknya, Thunderbolt ini terhitung defense-nya lumayan kecil loh. Ya. Makanya dia harus cari stack yang lumayan banyak. Tapi pressure-nya Sorn ini nggak lepas banget. Dia pede banget pakai Chow. Ya siapa yang nggak tahu Chow-nya Sorn lah ya. Semua hampir tahu dan Oke, masih ada Purify dan untuk kali ini sudah berhasil nge-trigger satu Purify dimiliki oleh Sano dengan partner berbeda. Ada satu Federal Strike dikeluarkan kembali dan purple buff sudah terlihat. Harus diamankan dulu oleh Soda sebelum nantinya akan melakukan sebuah pertempuran kembali. ini kiting loh yang dilakukan sama Homeboys. Karena Chibi-nya dia ngambil landing jauh balik lagi di bagian bottom lane, turret bisa diamankan dan lihat ini Sorn yang maju sendiri aja. Mereka tuh ragu banget mau nge-punish. Mereka tahu kalau memang Sorn bisa escape, masih ada spell dan Nets-nya. Ternyata Nets yang diajak perang loh. Bukannya Chibi. Karena gue berpikir Claude, Roger. Oke, Claude bakal landing jauh. Ternyata enggak. Yang landing jauhnya Roger. Yap. Sementara sekarang Sanji melihat dari kejauhan di dalam rumputan ada beberapa player tadi yang sudah berpindah tempat lagi. Udil harus menampakkan wujudnya tapi sepat nih, belum ke spot posisinya. Gue lebih khawatir ke Sano sih yang ternyata goldnya Sano itu mengejar ya. Iya. 1200. Ini nggak beda jauh sama Roger dan juga sama Claude yang paling tajir lah bisa dibilang dari Homeboys, Nets dan juga Chibi. Masalahnya bedanya ini ada dari turret dan bawah. Buset, retry-nya pun udah langsung dia keluarkan. Sementara untuk sekarang ada pertempuran di bagian tengah. Sanjinya terkena impact dari Federalized Strike yang begitu menyakitkan. Dan juga Valentina sepertinya tersiram ataupun tertetes satu kali tadi dari Federalized Strike. Dan juga Sword dengan kondisi yang udah dia milikin. Sword menumpang lewat, siapa yang akan dia tendang? Tidak ada. Tidak ada. Ini loh yang kayak gini, dia maju ke depan nge-screen lagi langsung kan, nggak boleh lewat sama sekali. Dengan munculin dianya aja, ngasih badan dia di bagian depan, itu udah jadi pressure. Dan wow, ini bener-bener kontrol yang dipegang sama Homeboys. Lordnya free, nggak ada kontes sama sekali. Ya. Tapi setidaknya mereka juga masih punya satu high ground yang cukup baik loh. Ya, mereka punya Sano ya. Iya, selagi Sano Kalau ini ada, selagi Sano ini belum bisa di pick off ya. Mau Lord sekencang apa juga kayaknya cepet aja gitu kan. Benar-benar. Yang penting ya harus tahu juga posisinya gitu kan. Betul. Memang Nathan sendiri tuh hero yang kuat banget untuk high ground defense. Kita nggak sekali lah ngelihat ketika adanya Nathan itu kan defense yang kuat banget, susah banget untuk ditembus. Tapi karena di sini ada Udil loh, ada Parsha yang udah jadi glowing one juga. Ini enak banget bakal dia netes ke bagian belakangnya dan Soda. Oke, Soda Nggak nyampe. nggak sampai. Tapi Son gak banget ya. Kalau kayak gitu, kalau gue jadi lawannya Son, emang sebel aja gue ngeliatnya jadi. Iya kan? Pilihannya adalah punish. Tapi kayak ini keras banget men. Dia lagi unggul level, dia lagi unggul barang. Sekalinya lu gagal punish. What? The Way of Dragon-nya berhasil dikeluarkan dan Son kali ini menghantarkan satu oleh-oleh untuk rekannya. Berhasil mendapatkan Soda dan Lord masuk lewat atas, tapi masih ada Sano pula yang bersiap untuk bisa menghilangkan karena Lord tersebut. Sano dipukul mundur. Satu hit terakhirnya Purify dikeluarkan, tapi udah ada satu Holy Crystal di dalam tubuh dari Sano. Wah, ini sebelum Lordnya muncul loh. Mereka udah dapetin 12 turret. Ini bakal jadi masalah yang cukup serius juga. Masalahnya nih kalau ngomongin clear, memang cepet banget. Lordnya udah langsung di clear secara cepat. Tapi lihat, ini hero nyaman dari Sorn yang beberapa kali juga sering di-ban bahkan ya. Dari ketika di MPL Malai, sampai di-ban juga pas ketika wildcard. Sekarang terlepas dan kita lihat nyatanya memang dari Sorn ini dia perform banget dengan cowoknya. Satu kali tumbang saja. Dan teman-temannya tuh kayak ngerti gitu, siap ketika Sornya maju, mereka tuh siap untuk initiate. Yap. Oke. Chibi pergi lagi udah dengan level 15, siap nih, kukunya udah tajam banget. Ya Roger, Ini udah yang paling tajam dari apa yang dia milikin nih. dia pakai War Axe. Oke, untuk first itemnya. Kalau waktu dulu iya, sebelum War Axe-nya dirubah kan digabung sama Bloodlust. Tapi ternyata sekarang masih dipakai, karena memang tipikal farming sih. Dari Rogernya juga masih aman. Dan terlihat dari Twisted Mind, mereka nggak mau lu dikurung. Mereka tetap coba ngebuka vision yang mereka punya. Dan mulai balik terbaru. Ini dia, ini logo apa nih? Logo apa ini? Huruf T. Huruf T. Oh, T. Lu tahu Twisted nggak Mind. apaan? Apa? Terbaik.
Kenapa begitu? Tia twist main lah apalagi coy. Terbaik loh. Lo harus nonton film dari Malay makanya. Terbaik. Tapi lihat Terlalu lim. gerakan itu main mereka berani buka loh. Yap. Ya kita tahu lah biasanya yang udah base turret hancur mereka bakal diem aja di base gitu kan, freeze minionnya. Dan coba nggak sih sekali makan shotnya. Nah kan tuh udah dikeluarin tuh fracture-nya udah kelihatan tuh. Berarti sekarang waktunya untuk Hoda harus tuh pulang. Tapi Troll sakit banget lah itu. Ya ini udah jelas lah poke damage dari Nets. Cloud dengan dua style, satu lempar BMI ke depan Blazing Duet, ada satunya lagi taruh BMI di belakang. Yap. Dan poke bagian depan. Masalahnya poke damage dari Nets ini ke arah tanknya, ke arah roamernya, ke arah Troll itu udah sakit banget. Gimana kena ke arah Kufin mungkin atau kayak ke arah Sano, dan Lord lagi-lagi jatuh free ya tangan Homeboys. Nah ini nih cobaan selanjutnya kayak begini lagi nih. Lord udah berhasil diamankan lagi oleh pemain dari Homeboys. Ya udah, waktunya kita lihat bagaimana defense dari Twistman-nya itu sendiri. High ground defense. Lagi-lagi ini dua hero momentum loh. Sementara Purify masih dipegang sama Nets juga. Cloud akan bebas tapi nggak untuk Udil. Udil itu bisa ditangkap. Kalau kita berkaca ya sama MPL ID yang sering banget Teris lah ini digunakan sama Fluffy. Ketika kejadian Fluffy match up sama Parsha, itu akan langsung bodo amat apapun yang terjadi, Parshanya harus di cancel dulu. Ya yang penting Parsanya diusir dulu ya. Betul, 13 stack untuk Sorn ya, ini udah lumayan lah ya. As a tank dia memang nggak banyak lah untuk ngehit juga di bagian depan, apalagi dengan gameplay seperti tadi. Dan Trilane push kali ini using Lord yang cukup berbahaya. Wedge, the Wave Dragon-nya dikeluarkan dan kali ini berhasil untuk menghantarkan satu oleh-oleh untuk rekannya, di mana Trollnya berhasil langsung dihancurkan dan juga Sanji menghilang dengan sangat cepat. Sanoe diusir langsung jauh banget ke belakang, sementara Lordnya udah mulai masuk dan ini dia serangan dilakukan oleh Homeboys dan game pertama menjadi milik mereka. Cepat banget serangannya. One-sided game jujurnya, perfect objective. Homeboys mereka kontrol game dari awal, invade jungle. Dengan screening yang begitu baik dari Sorn, mereka pegang temponya dan mereka menyelesaikan game pertama dengan sangat perfect. Cepat banget loh itu. Perfect gameplay loh. Kelihatan banget kayak dari zoning outnya, dari mereka kontrol mapnya nih, nggak dikasih jalan, nggak dikasih buka. Itu yang bahaya. Wah. Itu hanya sepersekian kayak hanya beberapa detik saja di saat Lord hampir menyentuh di area tengah ataupun di area base start yang ada di mid, udah Sorn-nya masuk, Wave Dragon setelahnya serangan semua masuk. Iya, perbedaan gold, perbedaan level itu yang bakal jadi penentu juga. Sebenarnya udah bagus tadi kalau misalkan kita bisa kelas balik Troll ketika Sorn-nya open. Itu Troll langsung counter loh, dia langsung masuk juga. Ya, follow up damage-nya ditutup tapi langsung hilang. Dan mau tidak mau ya, Sano walaupun memiliki mungkin damage yang sangat-sangat cukup, damage yang sangat-sangat besar pula di dalam satu tim dari Twisted Mind ini sendiri. Tapi apalah daya di saat Sanonya ini dijauhin sampai ke dalam base-nya sendiri. Gak nyampe damage-nya. Gak bisa ngehit kan. Susah banget. Makan depan pun susah. Itu yang bakal bahaya. Yap, itu dia game yang pertama. Jadi buat teman-teman semua, biarlah dibahas jauh lebih dalam lagi oleh Nevin, Om Wawah, dan juga Aul. Silakan. Wow, game pertama yang bisa dibilang cukup singkat ya dari Homeboys, 1-0 kemenangan yang wah clean banget. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Karena kalau kita lihat dari Homeboys di awal mereka cukup kesulitan, kehilangan beberapa pemain bahkan. Kalau aku ngeliatnya mereka memang berhasil buat nabrak ya, buat ngambilin objektif yang sekiranya mungkin dibutuhkan juga oleh Twisted Mind. Dan kita tahu bagaimana Nolonnya ternyata terkena pressure juga nih, yang akhirnya nggak bisa berkembang berhadapan dengan CB, jelaskan Roger. Iya, dan juga kita tahu bagaimana Zor dengan tipikal bahkan bukan cuma sekedar dari gameplaynya ya. Kayak hero-nya juga sangat mumpuni gitu untuk bisa memberikan adanya pressure. Dan kita tahu bagaimana Nolan ya susah banget buat dapetin target pada akhirnya. Mau lari kemana? Ke Godland. Dia punya battle mirror rematch, mau ke jungle, dia punya dodging skill juga dengan Lycan Pounce. Jadi susah banget buat targetingnya. Sedangkan kalau ngeliat dari Varsha, Udil ya positioningnya juga udah aman banget ya. Betul. Ya, dan di sini kita ngeliat Twisted Mind sebenarnya ngebawa banyak banget efek crowd control. Tapi hal itu ternyata belum cukup. Apakah karena damage-nya atau mungkin karena positioningnya? Lebih ke bisa di kiting sih ya, karena dari hero yang dipilih oleh Homeboys juga mereka punya escape tools yang cukup memadai. Mungkin seperti Chow-nya tadi seperti mention, terus juga masih ada BMI kalau dari Cloud-nya, Parsha-nya punya Wings by Wings, dari Roger-nya punya Lycan Pounce, jadi mereka punya akses untuk kabur ketika terkena begitu banyak efek dari crowd control.